Teman-teman, kembali lagi dengan aku Cynthia. Jadi hari ini ada yang tahu nggak nih? Hari ini aku mau ngapain? Jadi hari ini aku mau menceritakan kembali tentang day one aku pulang kampung. Nah, kemarin kan aku udah bikin video nih part satunya day one pulang kampung. Nah ini tuh lanjutannya dari video tersebut. Oke. Nah setelah aku prepare nih semuanya direbus, terus aku berangkat di hari Kamis. Aku pesen tiketnya tuh sekitar pukul jam 6 lebih 8 pagi. Nah, posisinya itu aku juga harus siap-siap kan. Siap-siapnya itu sekitar jam 5 pagi subuh. Karena jarak stasiun ke jarak kosan aku ke stasiun itu juga lumayan lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus aku naik Gojek terus sampai ke stasiun itu pukul jam setengah enam lebih lah. Terus aku nunggu kereta, terus ya nunggu jam 6 lebih 8 berangkat keretanya. Terus gak lama kemudian sampai tempat tujuan itu sekitar pukul setengah 7 lebih. Nah, aku tuh di situ tuh udah mulai nih calling ngabarin udah dijemput dong, jemput. Nah, terus itu waktu aku udah sampai tempat tujuan, itu tuh nggak ada yang bukan kayak apa ya, nggak ada balasan gitu loh. So kan di situ harus nunggu dulu kan. Ya, it's okay sih nunggu ya. Nunggunya juga nggak terlalu lama juga, nggak sampai berjam-jam juga. Nah akhirnya aku dijemput dan menuju ke lokasi rumah. Bukan rumahku ya, ini eh, rumah keluarga. Nah, udah sampai di rumah tempat acaranya berlangsung. Nah, di situ memang ya belum pada datang sih. Karena kan itu posisinya itu kan masih pagi. Dan itu tuh berangkatnya tuh bareng-bareng gitu loh, rombongan sekeluarga bareng-bareng gitu. Nah, posisinya itu kan di situ belum siap kan. Jadi aku otomatis bantu-bantu. Bantu-bantu ngapain aja sih, yang penting bantu aja. Nah, setelah ya persingkat waktu, sebenarnya aku mau cerita sedikit kalau misalnya tuh kayak apa ya, dulu tuh aku pemalu banget, jadi kayak mau berinteraksi sama orang itu kayak malu banget. Apalagi kayak dulu tuh aku dikatain punya empati sih, punya, cuman nggak sebesar gitu loh, kayak lebih peka banget ketika orang lain itu membutuhkan sesuatu. Jadi dulu sebelum aku kuliah itu kayak apa ya, rasa empati atau rasa kepedulian aku tuh kayak masih sedikit banget kan. Nah setelah aku kuliah tuh udah mulai tumbuh rasa empati yang begitu besar. Ya dikatakan seperti itu enggak juga, tapi kok kamu ngerasa gitu, maksudnya kayak aku tuh bisa merasakan kalau semisal ada seseorang yang lagi kayak apa ya, lagi membutuhkan sesuatu tuh aku bisa baca gerak geriknya seorang gitu loh, kayak dia lagi butuh sesuatu deh, aku harus bantu gitu. Jadi ya perubahan dari masa aku masuk kuliah tuh tumbuhnya begitu besar rasa empati dan bisa membaca, bukan membaca pikiran orang sih, tapi membaca orang itu tuh lagi membutuhkan sesuatu gitu, membutuhkan bantuan. Nah, gak kerasa acara keluarganya itu udah mulai sekitar aku sampai tempat tujuannya itu tuh sekitar jam 7 lebih ya, setengah 8. Nah, prepare dulu, terus sambil nunggu keluarga yang lain datang juga kan. Nah, setelah keluarga yang lain tuh datang nih rombongannya, itu sekitar pukul berapa? Sekitar pukul jam 10. Itu acara itu baru dimulai. Dan lumayan kayak ngeluruk banget sih, kayak oke sih ya.
Mungkin perjalanannya jauh, ya menurut aku sih lumayan jauh sih. Kalau mungkin di jalan macet, kan kita nggak ada yang tahu juga kan. Nah, cara itu mulai dari pukul jam 10 sampai jam 1. Nah, itu acara itu mulai tuh di rumah itu. Terus itu dari jam 1 itu kita pergi untuk eh pergi keluar jalan-jalan makan di luar. Nah, pulang-pulang itu habis isya kayaknya. Enggak. Pulang-pulang itu habis maghrib sampai ke kampung halaman aku. Nah, di situ tuh kita nggak langsung pulang teman. Kita itu makan dulu. Kita makan bakso dulu. Nah, setelah makan bakso semuanya, nah habis itu langsung pulang. Nah, setelah pulang, lumayan kecewa juga sih karena kebiasaan juga kan kalau semisal pulang kamu itu harus beres rumah pastinya, karena rumah itu berantakan banget aku pulang, kotor juga, jadi harus beres. Udah capek-capek perjalanan terus pulang itu harus beresin rumah, apa yang kalian rasain di posisi itu? Maksudnya capek banget, tapi daripada kita bersih-bersihnya tuh besoknya lagi itu kan kayak udah makan waktu juga. Apa sih, kita ngeliat keadaan yang berantakan itu kayak nggak enak banget gitu loh dilihat, jadi harus diberesin di saat itu juga. Itu adalah pulang kampung. Tetap masih di hari pertama, cuman di part 2. Nah, saya tuh oh iya juga ini cerita di akhir ini ceritanya di akhir. Jadi kan posisinya tuh sebenarnya itu tuh di hari Kamis. Hari Kamis itu aku sebenarnya udah mulai niat banget puasa Rejab. Sebenarnya aku udah mulai dari hari tanggal 21 hari Minggu. Terus aku masih lagi tuh di hari Kamis. Cuman karena itu adalah acara keluarga, acara makan-makan, jadi aku mutusin buat gak puasa di hari Kamis. Dan sebenarnya aku agak sedikit nyesel juga sih, karena kenapa aku pulang dari situ aja. Karena aku sebenarnya udah bilang sama orang tuaku juga kalau misalnya tuh kalau pulang hari Kamis pasti pasti kayak gitu, maksudnya pasti kayak gitu tuh diartikan sebagai itu tuh acara keluarga, acara makan-makan. Jadi tidak menutup kemungkinan itu tuh nanti di sana juga makan-makan. Udah aku udah niatin puasa, pengen lanjutin gitu loh, kan aku percuma juga kan dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terus Kamisnya itu nggak puasa. Tapi it's okay, aku karena itu bukan puasa wajib, itu hanya puasa sunnah, apa terus aku tetap dilanjut. Karena aku hari Kamisnya nggak puasa, jadi aku tetap dilanjut puasa di hari Jumatnya. Terus kan tahu nggak teman-teman, aku puasa di hari Jumatnya, apa yang aku rasain? Aku ngerasa kalau aku hari-hari kemarin kan aku puasa kan di kosan, dan itu tuh ngerasa biasa aja, kayak waktu itu cepet banget. Padahal aku tuh nggak terlalu banyak kegiatan juga, masih aktivitasnya tuh sama aja, aktivitas di kosan maupun di rumah tuh sama aja sebenarnya, aktivitasnya nggak terlalu berat banget. Cuman kok di kosan itu kayak cepet banget waktunya, dan aku baru ngerasain puasa 1 hari aja di hari Jumat itu kayak lama banget. Padahal aku nggak nunggu waktu sama sekali, kayak ya aku biasa-biasa aja gitu loh, nggak tahu aku pantengin banget waktunya, nggak aku tahu siapa ngecek-ngecek waktu terus, enggak, ya biasa aja. Cuma kok ya ngerasa lambat aja gitu setelah aku pulang kampung. Terus kayak akhirnya aku nggak dilanjut puasanya hari Sabtu, Minggu, Senin, dan selanjutnya dong aku nggak ngelanjutin karena aku udah ngerasain puasa di hari Jumat, hari pertama banget di rumah itu
lama, jadi nggak ngelanjutin karena itu sunnah dan nggak wajib. Itu adalah kegiatan pulang kampung aku. Sungguh menyenangkan tapi juga menyenangkan sih. Ya ada nyesel atau enggak nyeselnya sih enggak sih, karena dapet apa ya, momen-momen tertentu yang kalau misal aku nggak ikut itu aku nggak akan ngerasain hal itu. Thank you kita teman-teman.